Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami mengajak kawan-kawan semua berdiskusi tentang anti korupsi. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hera Wahyuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Wahyuli, NPM 1951020331 dari Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Lembaga pemberantasan korupsi yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa kita sebut dengan KPK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2003. KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Struktur organisasinya adalah pimpinan, tim penasihat, deputi bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretaris jenderal. KPK mengembangkan 3 strategi, yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. YLBHI mulanya bernama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang didirikan berdasarkan ide atau gagasan yang berkembang dalam Kongres Ketiga Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin pada tahun pendidikan anti korupsi. Yang ketiga adalah Indonesian Corruption Watch. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi terhadap praktik korupsi. ICW lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah derasnya gerakan reformasi. Yang keempat adalah Transparency International Indonesia. Transparency Internasional Indonesia atau TII beralamatkan di Jalan Senayan Bawah nomor 17 Jakarta. TII merupakan lembaga cabang nasional dari Transparency International atau TI yang merupakan gerakan global menentang korupsi yang berkantor di Berlin, Jerman. Lembaga yang terakhir adalah MTI atau Masyarakat Transparansi Indonesia. MTI beralamatkan di Jalan Polembangkreng, nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Fokus MTI adalah penegakan transparansi di semua lini masyarakat, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi, hingga pertahanan keamanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mojoriansa NPM 1951020384 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang asas. Secara hukum, asas legalitas terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atau aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Asas tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut. 1. Presumption of guilt atau praduga bersalah, pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 68, asas lex specialis, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri, baik penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, asas pembuktian terbalik, pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut. Yang keempat, asas in absentia, pasal 78 ayat 1, yaitu
pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Jika tidak ada penundaan sidang meskipun dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum yang di persidangan terus berlanjut. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Hak itu segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita sendiri, seperti hak mendapatkan pengajaran. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur oleh Undang-Undang 1945, seperti salah satunya ialah hak dan kewajiban dalam bidang politik. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak diberlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah. Itulah hak dan kewajiban bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Namun pertanyaannya, apakah hak yang semestinya kita dapat itu sudah kita dapatkan atau sudah terrealisasi di negara ini? Hukum negara ini ibarat seperti sebuah pisau, ujungnya lancip dan atasnya tumpul. Hukum ini sangat tegas bagi masyarakat kalangan bawah atau tidak berduit. Tapi masyarakat golongan atas, hukum ini seakan bisa dibeli dengan uang yang ia punya. Jadi kami bilang hukum di negara ini belum adil sampai sekarang, seperti kasus korupsi oleh Bansos, Menteri Keuangan. Selanjutnya mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam bab 5 tentang peran serta masyarakat, pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut dalam pasal 41 Undang-Undang Tipikor dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Hak untuk mencari. 2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari. 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat. 4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan. 5. Hak memperoleh keadilan hukum. 6. Hak tanggung jawab dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 7. Hak dan bertanggung jawab dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Serta yang terakhir, ketentuan tata cara dalam pelaksanaan peran. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan melalui organisasi masyarakat atau OMNAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sumairo dari kelompok 13. Materi tentang anti korupsi, submateri peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu melalui 3 hal, yaitu pendidikan anti korupsi, pendidikan moral, dan kampanye ujian bersih. Pendidikan anti korupsi di sini
jika mahasiswa pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Dua hal ini hanya didapat dalam pendidikan. Yang kedua, ada pendidikan moral. Pendidikan moral di sini adalah mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan integritas, mendorong adanya pendidikan karakter di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, dan adanya materi pendidikan anti korupsi seperti mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kampanye ujian bersih. Kampanye ujian bersih ini adalah membuat media propaganda seperti baliho, spanduk, atau poster, lalu membuat media online untuk mengkampanyekan ujian bersih. Yang ketiga itu menanamkan nilai kejujuran bersih dalam kaderisasi mahasiswa. Nah, selanjutnya ada opini. Opini di sini ada gagasan ide. Gagasan atau ide dalam memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media, membuat bunga rapai atau buku mengenai anti korupsi, membuat audiovisualis interaksi terkait anti korupsi. Selanjutnya ada metode pencegahan pemberantasan korupsi. Yang pertama itu gerakan untuk pencegahan korupsi sejak SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang selanjutnya membuat korps anti korupsi di tingkat mahasiswa. Korps di mahasiswa ini membuat suatu kumpulan untuk anti korupsi di tingkat mahasiswa. Yang ketiga itu adanya tata etika dan norma di antara mahasiswa. Yang tiga itu mengangkat isu korupsi lokal atau nasional ke media, seperti contoh kasus nasionalnya Mensos sudah batubara terancam hukuman mati. Pak Mensos ini melakukan korupsi dan tertangkap OTT. Contohnya seperti ini. Selanjutnya gerakan moral. Gerakan moral di sini adalah membuat pressure group atau tekanan grup, membuat grup yang menekan dalam segala hal, dan kampanye anti korupsi. Pressure group di sini seperti contoh tahun lalu atau mungkin kemarin tentang masalah undang-undang KPK. Nah, selanjutnya kesimpulan dari saya tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematik, menyebar secara vertikal dan horizontal. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun di lembaga negara, lembaga privat, hingga kehidupan sehari-hari. Sebagai motor penggerak mahasiswa, berperan dalam upaya pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan baik dengan tridharma perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya pemberantasan merupakan kewenangan institusi penegakan hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dan ikut membangun dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah, memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu pertama, di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga lainnya, peraturan lalu lintas dipatuhi. Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok
dan berputar. Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: 1. Untuk individu mahasiswa sendiri. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua, untuk komunitas mahasiswanya. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Sekitar hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya: apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya tersebut? Yang kedua, apakah akses publik kepada berbagai informasi sudah didapatkan? Dan yang terakhir, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.